Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirina Zahira Zalfa dengan nomor induk mahasiswa 0445100428. Eh, Kali ini saya akan membuat video untuk pengumpulan tugas basis data dengan kode mata kuliahnya MSIM 4206. Jadi di tugas 2 kali ini kita mendapat tugas yaitu membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada Exam dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dan dokter underscore admin. Oke, pertama-tama mari kita buka exam-nya terlebih dahulu. Kita ketik di sebelah sini. Exam. Ya, kita langsung enter saja. Ya. Ini bisa kita minimize dulu ya. Dan kita klik tombol start pada Apache dan juga MySQL. Oke. Exam-nya sudah aktif. Mari kita buka Google Chrome. Di sini sudah saya buka. Ya, kita plus aja ya. Lalu kita ketik localhost php my. Ya, lalu kita ketik localhost php my admin. Kita tunggu sebentar. Sudah terbuka ya untuk PHP My Admin-nya dengan server 127.0.0.1. Untuk memulai membuat database-nya, mari kita klik database-nya terlebih dahulu. Lalu kita bisa membuatnya di database name di sini. Bisa kita tulis saja rumah sakit ya, karena kita akan membuat database rumah sakit. Lalu kita klik create. Database rumah sakit has been created. Oke. Database-nya sudah terbuat ya. Dan bisa dilihat di sini ada database rumah sakit. Oke. Mari kita klik. Ya, untuk membuat isi database rumah sakitnya, pertama kita bisa klik SQL-nya. Lalu kita input di sini ya. Dengan komennya create table dokter dalam kurung ID underscore dokter INT3 primary key auto underscore increment nama underscore dokter varchar 30 alamat underscore dokter varchar 100 tanggal underscore lahir date nomor underscore HP varchar
Varchar 15 spesialis Varchar 15 waktu underscore kerja Varchar 100. Ya, pastikan tidak ada yang salah. Sudah ada tidak tanda X-nya, jadi bisa kita langsung go saja. Kita klik go. Ya, bisa dilihat di sebelah kiri sudah ada tabel dokter. Kita bisa klik. Kita lihat strukturnya. Di sini sudah ada yang kita input tadi ya, seperti ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Lalu kita klik rumah sakit lagi. Dan kita akan menambahkan database pasien. Kita klik SQL lagi. Ya, sekarang create table pasien. ID underscore pasien INT 3 INT ya. Primary key auto nama underscore pasien Varchar 30 alamat underscore pasien Varchar 100 Varchar 100 nomor underscore HP Varchar 15. Kita cek kembali apakah ada yang salah. Tidak ada ya. Mari kita klik go. Ya, berhasil. Di sebelah kiri ada, bisa kita buka, lalu kita bisa lihat strukturnya. Seperti tadi ya, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Mari kita klik rumah sakit lagi. Di sini jadi bertambah ya tabelnya, ada dokter dan juga pasien. Mari kita buat lagi. Mari kita buat create table. Ya, create table administrator
dalam kurung id_admin interval 3. Primary key auto nama _admin waktu jaga varchar 100. Ya, kita pastikan tidak ada yang salah untuk inputannya. Mari kita klik go lagi. Ya, di sini sudah ada tabel administrator, bisa kita lihat lagi. Kita lihat strukturnya. Ada ID admin, nama admin, waktu jaga ya. Kita klik rumah sakit lagi. Lalu klik SQL. Kita buat lagi. Ya. Create table dokter _admin ID _data int ya, int 3. Primary key auto increment ID dokter int 3 ID _admin int 3 kurungnya ya. Kita cek lagi create table dokter admin, primary ID dokter, ID admin. Oke, kita klik go. Di sini sudah ada ya dokter admin. Kita lihat strukturnya. Ya, setelah itu di sini sudah ada ID data, ID dokter, sama ID admin. Lalu kita klik rumah sakit lagi. Kita klik SQL. Lalu create table pasien _dokter ID primary key auto dokter ID dokter ID pasien
waktu periksa, resep, voucher 100. Ya, kita periksa lagi apakah ada yang salah. Kalau begini berarti ada yang salah ya. Primary key, ID dokter, ID pasien. Maaf, di sebelah sini ternyata salah. Ya, sudah kembali, bisa ya? Ya, bisa dilihat. Kita klik rumah sakit. Dan SQL lagi. Lalu kita bikin create table daftar ID underscore daftar primary key auto ID underscore pasien ID underscore admin ya, kita periksa apakah ada yang salah. Sepertinya ada yang salah ini. Ya, sudah ya, sudah benar. Lalu kita klik go. Sukses, dan sebelah kiri sudah ada ya tabel daftar. Kita bisa lihat rumah sakit dan juga strukturnya. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien. Setelah ada semua administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter, mari kita menentukan foreign key-nya. Yang pertama administrator, klik struktur. Untuk foreign key-nya bisa kita klik di sini, more, lalu index. Klik OK. Ya, di sebelahnya ada tanda kunci berwarna abu-abu ya. Itu disebut foreign key, dan untuk yang emas ini adalah primary key. Ya, lanjut ke daftar. Klik struktur lagi. Kita bisa menandai di semuanya. ID daftar. Kita klik OK. Kemudian ID pasien. Kemudian ID admin sama. Lalu kita berpindah ke dokter ya. Kita klik struktur. Di dokter untuk primary key-nya itu hanya di ID dokter. Kita klik OK. Lalu kita klik dokter admin. Struktur.
Ini kita tandain semuanya untuk foreign key ya. Oke. Kemudian oke. Kemudian ID admin juga kita buat menjadi foreign key. Lalu kita pilih pasien, struktur, di sini kita hanya menandai di ID pasien. Lalu pasien dokter, kita klik struktur lagi. Kita akan menandai di ID dokter, maaf. ID dokter. ID dokter dan juga ID pasien. Mari kita tandai lagi indeks. Oke. Ya, kita cek lagi apakah semua sudah tertandai. Ya. Lalu kita klik rumah sakit. Kita akan membuat relasinya. Bisa kita klik rumah sakit, lalu di sebelah kanan ada more, kita klik designer, oke. Ya, untuk tampilannya ini masih sedikit. Mari kita rapihkan terlebih dahulu. Ini di sebelah sini. Dokter. Agak susah ya. Pasien dokter sebelah sini. Daftar. Kemudian pasien. Setelah kita susun, mari kita save terlebih dahulu. Kita klik rumah sakit ya. Rumah sakit, go. Lalu kita tentukan hubungan relasinya. Create relationship. Lalu ID dokter dengan ID dokter. Oh, maaf, belum. Ya. ID dokter dengan ID dokter. Ini kita ubah cascade. Oke. Agak lama ya, sebentar. Buat lagi create relation ID dokter dengan ID dokter. Kita ubah. Ya, biar gampang ya. Cascade. Oke.
Lalu kita belum. Kita klik create relation, lalu ID pasien dengan ID pasien. Cascade. Oke. Ya, sudah terhubung. Kita create relation. Ya, lalu ID admin dengan ID admin. Cascade. Kemudian oke. Kemudian kita create relation ID admin dengan ID admin. Cascade. Oke. Kemudian create relation, kita buat ID pasien dengan ID pasien. Ya, kita ubah cascade. Oke. Ya. Untuk hubungan relasi rumah sakitnya seperti ini ya. Sudah semua, lalu kita bisa ke pasien. Kita akan mengisi untuk daftar nama pasien, seperti nama, alamat, jenis penyakit, jenis kelamin, dan nomor telepon, lain-lain. Seperti yang terdapat di dalam struktur ini. Ya, seperti ini. Mari kita isi terlebih dahulu. Pertama, kita klik SQL. Ya. Kita akan menghapus ini terlebih dahulu, lalu kita ganti menjadi insert into pasien. Insert into pasien, tanda buka kurung. Maaf, biar lebih gampang. Ya. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor underscore HP, tutup kurung. Ya, lalu values. Kita masukkan values-nya, kita isi satu dulu ya. 1 kutip. Kita tulis namanya apa saja ya. Kalau saya akan mengisi dengan nama Hanania. Lalu alamat pasiennya itu Jalan Krisan, agak ngelek ya. Jalan Krisan nomor 2 Jakarta. Jenis kelaminnya kita tulis saja P. Lalu penyakitnya terserah, bebas mau isi apa. Kalau saya akan mengisi alergi kulit. Nomor HP.
lalu tutup kurung. Ya, tidak ada yang salah. Lalu kita tidak di checklist untuk enable foreign key checks-nya. Lalu kemudian kita klik go. Ya, sudah masuk. Bisa kita lihat ya di pasien. Sudah ada nama Hanania di sini dengan ID pasien 1, nama Hanania. Ya, kita akan membuat lagi sampai 5 ya. Insert. Jenis underscore kelamin, penyakit tadi ya, nomor HP. Lalu klik values. Manik Supriyati, alamatnya Jalan Mawar. Jenis kelamin P. Ya, usus buntu. Lalu kita tulis nomornya. Ya, lalu tutup kurung. Lalu kita klik ini enable lalu go. Nah, ya, pasien. Di sini saya sudah membuat menjadi 5 pasien ya. Bisa dilihat di sini ada Hanania, Alam, Nani, Raihan dan juga Sinar. Dan di sini sudah ada ya untuk data-datanya seperti nama, alamat, jenis kelamin, penyakitnya, dan juga nomor handphonenya. Lalu bisa kita cek di rumah sakit atau kita ingin mengeluarkan tampilan untuk seperti hanya nama dan juga jenis kelamin, itu bisa. Kita hanya tinggal kita bisa mengetik select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Lalu kita hanya tinggal mengklik go ya. Lalu tampilan hasil yang
kita input tadi, hanya menunjukkan nama pasien dan juga jenis kelamin seperti yang kita inginkan. Untuk melihat lebih jelasnya ya, maksudnya lebih ringkas, bisa kita buat seperti tadi, yaitu dengan ketik select nama underscore pasien, jenis kelamin. Lalu untuk memastikan data kita apakah bisa diakses menggunakan CMD, mari kita buka CMD terlebih dahulu, command prompt. Ya, kita buka command prompt. Maaf. Sepertinya sudah terbuka ya. Ya, di sini lalu kita ketik cd titik-titik, cd lagi, titik-titik, enter, lalu kemudian kita klik cd sem MySQL bin, lalu MySQL strip view root, enter. Ya, welcome to the MariaDB. Oke, kita sudah connect dengan MariaDB. Mari kita lakukan untuk langkah selanjutnya untuk menentukan apakah data kita sudah masuk ke dalam command prompt atau belum. Ya, mungkin langsung saja kita bisa mengklik show database. Ya, ini untuk database-nya ada rumah sakit ya. Mari kita masuk ke rumah sakitnya. Use rumah sakit. Halo. Ya, ini sudah masuk ke rumah sakit. Mari kita membuat agar dia menunjukkan tabel yang ada di rumah sakit. Tables. Oke. Ya, seperti yang tadi yang sudah kita buat, di tabelnya itu ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan juga pasien dokter. Dan kita juga bisa memilih seperti select. Kita akan memilih data yang dari pasien. Mari kita klik select bintang from pasien. Lalu muncul seperti data yang tadi kita buat, yaitu ada Hanania, Alam, Nanek, Raihan, dan juga Sinar. Ada alamatnya juga, jenis kelamin, penyakit, dan juga nomor handphonenya. Dan kita akan membuat seperti tadi untuk memilih hanya dengan memilih daftarnya yang muncul hanya nama dan juga penyakit. Misalnya, kita bisa membuat seperti ini. Select nama underscore pasien, penyakit from pasien ya, from pasien. Ya, seperti yang kita inginkan di sini kita bandingkan ya. Untuk Hanania, penyakitnya di sini alergi kulit, Alam Pramudita di atas adalah mata, Nanik Supriyati usus buntu, Raihan James mata dan juga Sinar usus buntu. Dari keterangan ini bisa kita lihat bahwa datanya itu sama dan juga akurat ya. Untuk walaupun kita hanya ingin dia menampilkan nama dan juga penyakit, tapi sesuai dengan urutan yang sudah kita buat tadi. Jadi tidak akan tertukar. Mungkin cukup sekian untuk materi MySQL yang diminta.
Terima kasih. MySQL atau MariaDB yang dengan menggunakan SAM. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Dan juga mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga mohon maaf untuk mic di laptop saya ada sedikit masalah, jadi saya menggunakan handphone agar audionya lebih terdengar. Terima kasih.